Assalamualaikum, perjalanan kami sekarang berangkat menuju Ephesus Ancient City. Dari urutan-urutan video sebelumnya guys, perjalanan kami secara maraton dari Istanbul, Bursa, dan bermalam di Kusadasi. Keesokan harinya atau hari ini baru deh kita menuju Ephesus. Adalah kota Selçuk di Provinsi Izmir yang beruntung memiliki situs reruntuhan di kota ini. Jadi Provinsi Izmir terletak di Turki sisi Asia dan dapat ditempuh kurang lebih 1-1,5 jam via udara atau 9-10 jam perjalanan lewat jalur darat dari Istanbul. Yang kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu kota paling penting yang menjadi salah satu pintu masuk utama negara Turki. Namun tak perlu khawatir bagi yang menempuh jalur darat, karena Masya Allah pemandangannya luar biasa. Sungguh sebuah keindahan yang sepadan, apalagi dengan kondisi jalan yang super mulus, hanya lurus dan tanpa lubang. Sebuah perjalanan yang sempurna. Saya berangkat menuju Ephesus secara maraton dari Istanbul, Bursa, dan bermalam di Kusadasi. Keesokan harinya atau hari ini ya, baru menuju ke Ephesus. Perjalanan yang luar biasa panjang, namun saya begitu kagum dengan landscape negeri ini. Mulai dari pegunungan di Bursa, padang savana, dan bukit nan tandus. Juga barisan pegunungan hijau nan cantik, diselilingi padang savana, dan domba-domba yang merumput. Sungguh pemandangan yang luar biasa indahnya. Kalian juga bisa lihat ya guys, pohon-pohon yang mulai menggugurkan daunnya di musim dingin yang indah ini. Kota di sini sangat dingin, sejuk juga bersih. Pada saat itu kami di 6 derajat Celcius. Kalian bisa lihat kan? Jalanannya bersih, pemandangannya indah. Masya Allah. Dan kucing-kucing di sini juga gemuk-gemuk loh. Kamu jenggot versi gede Jinak nih. pula. Lucu banget. Di sini anjingnya gede-gede juga guys. Tapi jinak, lihat deh lucu banget tuh. Kucingnya pada di atas pohon kayak ketakutan sama anjing-anjing yang di bawah. Padahal anjing-anjing di sini baik-baik semua. Dan gak nyerang kita juga yang lagi pada jalan. Nah, coba kalian lihat deh. Di sini juga ada kucing yang naik ke atas genteng. Apakah anjing-anjing ini nyerang-nyerang kucing ini ya? Tapi mereka tidak nyerang kita ya, para pejalan kaki wisatawan. Kalian bisa lihat, sudah mulai terlihat pemandangannya, hijau-hijau di kanan kiri. Indah ya. Jalanannya lurus, kayaknya foto di sini bagus deh. Bagi kalian penggemar film seperti Gladiator, datang deh ke Ephesus di Turki. Kalian guys dapat melihat sisa-sisa bangunan kejayaan Romawi kuno, mulai dari Celsus Library sampai Grand Theater. Klasik dan luar biasa. Ephesus pada awalnya adalah kota Yunani kuno, namun kemudian direbut dan mengalami kejayaan pada masa kerajaan Romawi. Sejarahnya kota ini pernah hilang akibat gempa bumi. Pada saat kalian kesini, kalian seperti kembali ke masa lalu. Betapa hebatnya ya pada masa itu menata kota. Tempat ini penuh dengan sisa-sisa runtuhan kota Ephesus, yang konon adalah kota pelabuhan yang sangat megah. Masih bisa terlihat sisa 2 stadium, perpustakaan, tempat pemujaan, dan rumah bangsawan pada masa itu. Tempat ini wajib dikunjungi ya oleh semua wisatawan yang berkunjung ke Turki. Untuk jam bukanya sendiri yaitu mulai jam 8 pagi sampai jam 19 sore dengan tiket masuknya 40 lira, kalau dirupiahkan sekitar 33.000. Guys, hiburan juga merupakan bagian dari zaman kuno di Ephesus ini ya. Dan ini jelas terlihat dengan adanya struktur Grand Theater of Ephesus. Grand Theater Ephesus adalah struktur paling megah di kota Ephesus yang terletak di lereng Bukit Panayır di seberang Heber Street. Dan mudah dilihat saat memasuki dari pintu masuk selatan ke Ephesus. Nama teater berasal dari kata Yunani yaitu teatron yang berarti tempat untuk mengamati. Bagian berbentuk setengah lingkaran disebut orkestra. Teater ini digunakan tidak hanya untuk konser dan pertunjukan ya, tetapi juga untuk diskusi keagamaan, politik, filosofi, dan untuk gladiator dan perkelahian binatang. Pada saat itu semua pertunjukan dilakukan pada siang hari ya,
Dan biasanya ada tiket masuk, tiket koin kecil yang menunjukkan di mana penonton akan duduk. Pertengahan abad ke-1, beberapa permainan gladiator dilakukan di teater ini. Jadi sejarah Grand Theater Ephesus dibangun terutama pada abad ke-1, dimulai sekitar 40 Masehi. Itu diperluas secara berkala dan digunakan terus-menerus hingga abad ke-5. Gempa bumi pada saat itu merusak teater pada abad ke-4. Setelah itu hanya diperbaiki sebagian saja. Lalu pada abad ke-8, teater ini dimasukkan ke dalam sistem pertahanan kota. Jadi guys, diperkirakan masih banyak atau masih ada ribuan benda-benda peninggalan kota Ephesus yang masih tertimbun dan perlu digali. Dari beberapa bukti sejarah yang sudah terkumpul, diketahui bahwa Ephesus sudah dihuni oleh manusia sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Dan kota Ephesus terkenal juga dengan bangunan kuil Artemis yang merupakan satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kuil yang selesai dibangun pada 550 sebelum Masehi itu dihancurkan oleh Saint John Chrysostom dan pasukannya pada tahun 401 sebelum Masehi. Jadi kota tua Ephesus, Efes dalam bahasa Turkinya, atau Efesus terdaftar sebagai wisata dunia oleh UNESCO pada 5 Juli 2015. Dan beberapa tempat sudah mengalami restorasi oleh pemerintah setempat. Kaisar Konstantin I pernah membangun kembali kota ini. Austria pun pernah merawat kota ini. Nggak salah ya kalau sebagian patung atau beberapa simbol penting kota ini tersimpan di Austria. Dan kalau ini adalah tapak kaki terukir, tangan dan uang hati di jalan kota Efesus kuno di Turki yang diyakini sebagai iklan tertua pada saat itu untuk mengunjungi rumah bordir terdekat. Jadi iklan tertua pada saat itu seperti ini ya guys, menunjukkan tapak kaki ke rumah bordir terdekat. Nah, kalau ini adalah perpustakaan kuno, yaitu perpustakaan Celsus, yaitu salah satu bangunan paling indah di Ephesus. Dibangun pada tahun 114 sampai 117 Masehi oleh Tiberius Julius Aquila dan dirancang oleh arsitek Romawi Vitruoia. Perpustakaan dibangun untuk memperingati ayahnya Tiberius Julius Celsus Ptolemeanus, seorang gubernur Romawi, ibu kota provinsi Asia Roma pada saat itu dari 105 sampai 107 Masehi. Celsus juga pernah menjadi penasihat hukum di Roma pada tahun 92 Masehi, juga seorang pecinta buku yang hebat. Kalau makam Celsus berada di bawah lantai dasar, di seberang pintu masuk, serta terdapat patung Athena di atasnya sebagai dewi kebijaksanaan. Jadi perpustakaan ini bergaya arsitektur khas pada periode Kaisar Hadrian 76 sampai 138 Masehi. Jadi gimana guys bangunan-bangunan di sini? Klasik dan luar biasa kan? Bisa dibayangkan arsitek-arsitek pada masa itu sangat hebat dan sudah berjaya. Tapi nggak sampai di sini. Ikutin terus perjalanan kami selanjutnya ke kota berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.